Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan di simulasi kita. Nah, di video kedua ini kita akan langsung simulasi mengenai bagaimana caranya melakukan setting untuk card file. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, caranya buka aplikasi MyObi kita. Ya. Selamat datang. Seperti biasa, open, lihat KJ kita masing-masing. Oke. Nah, di sini kita pilih card file. Kalau teman-teman tekan di sini, ini adalah simulasi yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini ada Aziz sebagai employee. Kemudian ada PT ABC sebagai customer kita atau pelanggan. Kemudian PT XYZ sebagai supplier. Nah, saran saya sebelum teman-teman lanjut membuat card filenya untuk ketiga hal tadi, yaitu untuk konsumen, kemudian pegawai, dan juga supplier, ada baiknya kita lakukan setting terlebih dahulu di account list kita. Di account list. Mengapa? Karena, contoh saya buka dulu ya. Card file, kita lihat PT ABC. Lihat di selling details, kemudian kita lihat income account. Nah, ini kan merupakan bagian dari penjualan, pendapatan kita. Setahu saya di dalam kita memiliki akun ini, itu belum ada akun income-nya untuk teman-teman semua. Jadi saya buat satu menu baru yang namanya di akun income kita itu penjualan produk. Ini yang akan kita gunakan seperti itu. Begitu juga dalam menu supplier nanti, ketika di buying details-nya, ini adalah akun biaya kita, suppliernya. Jadi saya buat satu akun baru, namanya biaya supplier yang saya buat. Ini ada contoh simulasi saja. Nanti terkait hal ini akan kita buat secara fix dalam contoh soal, insya Allah. Ini contoh-contoh yang harus disesuaikan. Jadi saran saya teman-teman, silakan buka dulu terlebih dahulu di account list-nya. Kemudian kita buka pada menu income, bagian income, kita buat. Cara buatnya masih ingat? Nah, cara buatnya gini, kita baca lagi ya. New, kemudian kita geser, kita lihat 411 kan ada, jadi 42 misalnya. Kemudian tekan tabulasi. Oke. Ini adalah menu pendapatan kita ya. Oke, berarti penjualan produk yang keduanya kita juga bisa dapat dari misalnya produk secara cash, secara kredit. Ini misalnya ya contoh. Open balance-nya kita buat 0 aja, belum kita input nilainya. Oke. Sekarang kita rubah yang ini. Produk secara tunai. Oke. Ada 2. Kemudian expense kita, biaya supplier. Sama. Caranya dengan tekan new. Kemudian kita tentukan kodenya. 61 udah ada, 62 artinya. Biaya-biaya lainnya. Biaya perjalanan barang. Misalnya ya. Ini pilih GST, nggak ada masalah. Good. And service tax. Oke. Nah, setelah teman-teman melakukan 2 setting tadi, sekarang kita lanjut ke dalam menu card file. Oke, kita buka card file kita. Sekarang kita buat new yang baru. Pertama, kita buat untuk pegawai dulu. Sekarang, contohnya seperti ini. Nanti, di sini, di bagian paling bawah, sudah saya siapkan contoh latihan untuk teman-teman semua buat. Kita buat contoh yang kedua, atas nama Ridwan ya. Oke.
Ridwan. Kita balik ke menu sini. Namanya adalah Ridwan. Tekan tabulasi. Kodenya RD. Alamatnya di mana? Jalan Selayar. Ini saya langsung buat sendiri aja ya. Saya nggak usah ketik contoh biar lebih cepat. Di Jakarta. Oke. Country-nya Indonesia. Postcode-nya 022022. Nomor teleponnya 021, contoh aja nih ya. 1234566. Oke. Lanjut ke card details. Nah, di sini teman-teman bisa nambahin foto. 2 kali klik, kemudian tekan link. Share. Nah, ini yang jadi kendala. Di mana misalnya kita all files nih, muncul kan fotonya nih. Mau kita gunakan nggak bisa, karena dia harus gunakan format nih, BMP format. Jadi kalau memang kita mau aplikasi menggunakan foto ya harus bitmaps dia formatnya. Kita nge-save gambar formatnya bitmap. Tapi nggak dimasukin pun nggak apa-apa. Saya contohkan penggunaannya ya. Oke, karena ini kita nggak ada isi foto ya udah kita lanjut. Kita bisa juga buat catatan di sini. Misalnya Ridwan tadi adalah karyawan di bidang penjualan gitu ya. Oke. Payroll details. Ini merupakan gaji. Ini boleh diisi start date-nya kapan dia mulai bekerja. Contohnya di awal bulan ini kita buat misalnya tanggal 1 Oktober 2020. Oke. Terminate-nya ya belum lah, dia belum baru mulai kerja. Tanggal lahirnya. Ini nggak harus diisi sih, cuma kamu isi juga nggak apa-apa. 25 nggak bisa itu ya. 25, 12, 19, 93. Misalnya. Ini deh. Soalin aja nih pada susah. Oke. Info. Infonya kita bisa buat di sini terkait gaji dari karyawan tersebut si Ridwan. Individual salary. Sini. Gajinya berapa? Sebagai contoh, gajinya untuk karyawan baru yang baru kita rekrut yaitu bergaji 3 juta. Tinggi ya. Terus pembayarannya kalau 3 juta berarti monthly per bulan. Seperti itu. Kemudian yang harus kita isi juga ini nggak usah, cukup. Oke, sementara kita pegang dulu. Kemudian historinya di baru mulai kita abaikan dulu. Time billing nanti ini terkait pembayarannya. Oke, nggak apa-apa, ini kita abaikan dulu. Lanjut ke payment details-nya. Ini jika kita gunakan secara elektronik, masukin nomor rekeningnya di sini, akun banknya apa. Misalnya nomor rekeningnya oke, banknya BCA misalnya. Oke, lanjut, kontak lognya kita kosongkan, nggak apa-apa. Dan story juga kita abaikan, kan baru mulai kerja. Oke, selesai. Itulah kerjaan untuk Ridwan, data si Ridwan. Kalau kita lihat di sini, employee, ada 2, Aziz dan Ridwan. Ini kerja data si Aziz, detailnya sebagai marketing juga, payroll detailnya juga ini sudah ada, bisa kita lihat infonya, gaji juga 3 juta. Kemudian payment details-nya, ini nomor rekeningnya gitu kan. Dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu kita membuat akun card file untuk customer. Sekarang kita masukin nama perusahaannya. Ya, ini kita bisa buat company ya, contohnya ya, supaya enak.
Customer-nya adalah PT Cemerlang. Kemudian, oke, ini nggak apa-apa. Biar tuh. Addressnya di Jalan Penyengat. Kotanya. Ini contoh ya, Tanjung Pinang. Negaranya Indonesia. Oke, nomor teleponnya. Kemudian kita isi card detailnya. Ini boleh kita isi seperti tadi. Dari Cemerlang ini, notes-nya adalah PT yang bergerak di bidang usaha penjualan baju misalnya. Kalau kita buat seperti ini, berarti asumsinya kita sebagai pembuat baju atau distributor baju atau kita sebagai perusahaan yang memang memproduksi kaitan dengan baju gitu. Kalau kita buat misalnya ATK lah ya, contohnya. Apapun sesuai dengan jenis usaha kita gitu ya. Kemudian selling details-nya kita isi di sini. Kita pilih item boleh contohnya. Service deh, yang saya buat tadi service contohnya ya. Saya coba yang baru. Print from. Nah, kalau ini saya lebih dominan pilih ini. Plain paper invoice. Cuman jujur saya sendiri belum tahu seperti apa bentuknya, tapi saya minta teman-teman coba gunakan ini dulu, tuh ya. Nanti kita pelan-pelan akan kita lihat seperti apa bentuknya. Income count-nya. Income-nya saya buat ini. Misalnya kita pilih secara kredit. Use account. Kemudian salesperson-nya siapa? Sekarang kita pilih Ridwan. Oke. Komennya apa? Nah, saya buat ini. Ini merupakan tagline di perusahaan saya sih. Dan kami adalah kenyamanan Anda. Oke. Contohnya kita gunakan seperti itu. Kemudian shipping methodnya kita gunakan kurir. Misalnya. Untuk pengirimannya. Kemudian billing rate-nya berapa? Boleh diisi bila kosong. Idealnya diisi sih berapa. Misalnya kita isi harganya 1.500.000. 15 juta. Kelebihan nolnya, sorry. Nah, kemudian kredit limitnya dia boleh kita kasih kredit berapa? 5 juta. Akan tabulasi. Kan dua ini muncul secara otomatis kan. ABN-nya kita kosongkan dulu. Kemudian GST. Kita pilih GST 10%. Apa nanti pelan-pelan akan kita lihat lebih jauh yang seperti apa. Kemudian di sini adalah ketentuannya. Day of month after EOM. EOM adalah end of month. Jadi misalnya dia beli produk kita pada hari ini tanggal 12 Oktober 2020, maka nanti pembayarannya ya harus di akhir bulan, end of month seperti itu. Kemudian ini adalah ketentuannya, diskon paymentnya berapa, kita bisa isi misalnya 2%. Kemudian kalau dia terlambat bayar berapa, kita tentukan sesuai dengan ketentuan perusahaan kita berapa yang harus dia charge-nya, tambahannya. Saya buat tambah 4%. Dia bayar kalau dia terlambatan pembayaran. Kemudian volume diskonnya juga ya sama, kita buat 2% juga. Oke, kemudian payment details-nya, payment pembayarannya kita bisa gunakan beberapa pilihan seperti cash, check, kemudian Visa, dan seterusnya. Namun, kita juga bisa buat cara lain, misalnya use